Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pagi hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 yang berjudul benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Perhatikan ya anak-anak. Sekarang kita belajar Pancasila kembali anak-anak. Lambang negara kita itu adalah Pancasila. Dalam Pancasila terdapat sila-sila Pancasila. Dan pagi hari ini kita akan belajar sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan lambang sila keempat adalah kepala banteng. Perhatikan ya anak-anak. Karena sekarang kita belajar sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka harus ada perbuatan dalam diri kita yang sesuai dengan sila keempat anak-anak. Lambang sila keempat adalah hewan banteng. Hewan ini membutuhkan makanan dan kehidupan, maka kita sebagai makhluk hidup harus juga bisa menjaga makhluk hidup seperti hewan dengan memberikan makanan, karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang sesuai dengan sila keempat. Apabila kita menghargai orang lain ataupun menghargai makhluk hidup, maka orang lain pun akan selalu menghargai kita anak-anak. Jadi anak-anak praktekkan di rumah ya. Selanjutnya kita akan membedakan benda hidup dan tak hidup. Benda hidup adalah benda yang mengalami gejala kehidupan seperti berkembang biak, bernafas, bergerak, dan lain-lain. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan benda tak hidup adalah benda yang tidak membutuhkan makan dan minum dan tidak bisa bergerak dan tidak mengalami pertumbuhan. Contohnya salah satunya adalah meja dan kursi dan banyak lainnya. Ciri-ciri benda hidup anak-anak, yang pertama bisa bernafas, yang kedua membutuhkan makanan dan minuman, yang ketiga bisa bergerak anak-anak, yang keempat mengalami pertumbuhan, dan yang kelima bisa berkembang biak ataupun beranak. Kemudian ciri-ciri benda tidak hidup, yang pertama tidak bisa bernafas, yang kedua tidak membutuhkan makanan, yang ketiga tidak bisa bergerak tanpa adanya yang membantu seperti manusia untuk menggerakkannya, yang keempat tidak mengalami pertumbuhan, dan yang terakhir pastinya ciri-ciri benda hidup yakni tidak dapat berkembang biak. Bisa dipahami ya anak-anak perbedaan benda hidup dan benda tidak hidup. Baca lebih lanjutnya di buku ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar menulis bilangan. Berapakah banyak apel di samping anak-anak? Hitung dengan baik ya. Banyak apelnya adalah 51. 51 ditulis menjadi 51. Jadi nama bilangan 51 adalah 51. Belajar lebih lanjut di buku tematik halaman 24 ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar nilai tempat bilangan. Hitunglah jumlah jeruk dan apel di samping anak-anak. Jumlah jeruk dan apel di samping adalah 54. 5 adalah nilai puluhan dan 4 adalah nilai satuan. Pastinya anak-anak paham ya, karena ini sudah kita pelajari di buku sebelumnya. Selamat mencoba. Dan sekarang kita akan belajar membedakan nada panjang dan pendek pada lagu Topi Saya Bundar. Apabila garisnya itu pendek anak-anak, berarti nadanya pendek. Dan apabila garisnya itu panjang, maka dia menggunakan nada panjang. Seperti ini lagunya ya anak-anak.
topi saya bundar. Bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Dinyanyikan di rumah ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mempraktekkan gerak berjalan. Yang pertama anak-anak, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Ketiga, berjalan seperti biasa dengan lengan diayunkan. Keempat, berjalan mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Dan kita juga mempraktekkan gerak berlari. Yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Kemudian anak-anak praktekkan di rumah untuk mengukur panjang langkah berjalan dan berlari dengan 1. Siapkan garis start. Yang kedua, berdirilah tepat di garis start. Yang ketiga, berjalan sampai hitungan 8. Yang keempat, melangkahlah selebar yang kamu bisa. Yang kelima, berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Yang keenam, bandingkan dengan panjang langkah temanmu di rumah. Selamat mencoba di rumah anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video minggu ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan.